warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sampai jumpa kembali ya dengan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Linda Ratnasari, SE MSI. Kebetulan saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Darul Ulum Jombang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen yang dalam Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Kebetulan pada mata kuliah yang saya ampu adalah entrepreneurship dan kewirausahaan. Next. Nah, di sini deskripsi mata kuliah saya mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam mencapai kesuksesan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah kewirausahaan yang pertama mampu menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan, sejarah kewirausahaan dan hakikat kewirausahaan, sikap dan ciri umum kewirausahaan dalam golongan. Nah, di sini yang kedua, mampu menjelaskan kewirausahaan, bukan bakat, tapi proses menjadi wirausahawan, ya, tokoh wirausaha, inspiratif, keuntungan dan kelemahan untuk menjadi wirausaha. Untuk yang ketiga, mampu menjelaskan manfaat berkewirausahaan. Yang keempat, mampu menjelaskan tentang konsep tantangan kewirausahaan, kesempatan berwirausaha, menilai peluang dan strategi menangkap peluang usaha. Untuk yang kelima, mampu menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan ini sangat penting karena dalam manajemen hampir memang kami harapkan mahasiswa mampu menjadi pemimpin, ya, memimpin dari segala prodi. Yang keenam, mampu menjelaskan tentang kreatif versus inovatif, hambatan berpikir kreatif, persyaratan berpikir kreatif. Yang ketujuh, mampu menjelaskan tentang definisi kepemimpinan. Kedelapan, mampu memahami strategi mencapai keunggulan pesaing. Dan yang kesembilan, mampu menjelaskan tentang usaha waralaba. Waralaba untuk saat ini mungkin sangat banyak sekali yang mungkin bisa kita adopt dalam pembelajaran ini. Untuk yang ke-10, mampu menjelaskan tentang pengembangan rencana pemasaran. Yang ke-11, mampu menjelaskan rencana bisnis dalam kewirausahaan. Yang ke-12, menjelaskan rencana bisnis dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang etika berwirausaha. Jadi dalam berwirausaha juga ada etikanya. Next. Materi pembelajaran, ya. Materi pembelajaran kami sesuaikan dengan kemampuan tadi, yang mana dari 1 sampai 13 ini berkompeten di bidang masing-masing. Next. Metode pembelajaran kami ada ceramah, ya, yang mana dalam penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi, ya, antara saya sebagai dosen, kemudian mahasiswa, di mana seorang dosen menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada mahasiswa. Yang kedua adalah diskusi. Nah, dalam metode ini, ya, metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Ya, di sini kita bisa melakukan diskusi, ya. Kita ambilkan permasalahan atau kita buatkan contoh permasalahan, kemudian kita diskusikan bersama hingga mahasiswa memahami apa yang menjadi diskusi kita dan mendapatkan solusinya. Next. Untuk penilaian, ya, kami ada beberapa penilaian kompetensi, pengetahuan dan keterampilan, yang mana nanti mahasiswa dituntut untuk kehadirannya sebesar 20%, untuk kuis tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Ini adalah penentuan, kita menentukan nilai sampean itu berapa di akhir perkuliahan. Untuk penentuan nilai akhir masa konversi, ini Anda bisa melihat di sini, ya. Ada beberapa kriteria mulai dari A yang kita beri bobot nilai 4, ya, untuk rentang nilainya 85 sampai 100. Kemudian ada A-, B+, B, D-,
dan C plus, C kemudian C min. Nah ini kalau misalnya di situ tertera E, kemudian ini berarti Anda program tapi kadang tidak mengikuti ujian sama sekali. Nah, apalagi T ini berarti Anda tidak hanya program saja tapi tidak mengikuti perkuliahan. Next. Demikian untuk pembelajaran satuan pembelajaran kami dan juga capaian pembelajaran. Semoga kalian nanti bisa mendapatkan informasi ya terkait dengan SAP dan pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang ya untuk saya pada pembelajaran pengantar kewirausahaan atau kewirausahaan ya, yang mana ini adalah mata kuliah yang saya ambil. Baik, kewirausahaan ini mempunyai arti hadiah ya. Yang pertama berani, kemudian ada usaha daya upaya. Jadi kita simpulkan kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Di sini mengandung arti bahwa semua hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang untuk menjalankan usaha atau bisnisnya. Pengertian wirausahawan ya, ini memang ada beberapa persepsi ya, tapi nanti kita juga intinya sama, adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat, menilai kesempatan bisnis ya, yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Nah, di sini tujuan akhir adalah kesuksesan ya, ini tanda kutipnya kesuksesan. Next. Ini adalah orang yang melakukan proses entrepreneurship. Pertanyaannya adalah natur or natur. Jadi next one. Di sini entrepreneurship bukanlah bakat atau sifat yang diturunkan, akan tetapi kemampuan itu bisa ditumbuhkan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ya teman-teman ini tidak mempunyai bakat wirausaha, tapi mempunyai keinginan untuk lebih baik ekonominya. Kita bisa menyemangati diri kita sendiri dengan cara memotivasi, mensupport diri kita. Nanti insya Allah nanti misalnya kita tulis itu ada banyak sekali. Tapi ini adalah beberapa hal yang mungkin secara umum atau global disampaikan dan dialami oleh para wirausahawan. Kesabaran, ya, energi, kayak ide, kreatif, inovatif, dan ada juga di sini mimpi. Ada modal, tanggung jawab, prestasi, dan leadership. Nah, kesemuanya ini didasari bahwa seseorang itu juga harus mampu bernegosiasi. Dan ini mungkin yang penting juga ya, kejujuran dan ketakwaan. Ya. Kadang-kadang kan kita mengabaikan apa yang namanya kejujuran dan ketakwaan. Padahal ini adalah bisa dikatakan kunci sukses dari cita-cita dan dari mimpi ini. Modal bisa kita katakan nomor berapanya, tapi kalau ada keinginan untuk lebih baik ya, itu pasti akan cepat sukses, atau istilahnya bukan instan ya. Kalau wirausaha tetap harus berproses. Next. Tujuan kewirausahaan ya. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat, yang memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha di kalangan masyarakat. Nah, di sini ada poin 3 ya, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kok bisa, Bu ya? Ada penunjang ekonomi di sini yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Tentu ya, ini tidak hanya kita mengutip saja, tapi kita juga melihat dari kebanyakan peneliti mengatakan bahwa jumlah persentase dari wirausahawan ya, misalnya 1% saja atau 2% saja, ya ada peningkatan setiap harinya, itu sudah mengangkat
kesejahteraan masyarakat. Nah, bayangkan kalau misalnya di daerah kita hampir semua ya, semua kakak selain mempunyai pekerjaan tetap juga mempunyai usaha sampingan sebagai wirausahawan. Tentunya bisa kita anggap sebagai pahlawan ekonomi Indonesia. Next. Karakteristik wirausaha ya tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi terutama didorong oleh motif untuk berprestasi. Ini katanya David McClellan ya. Yang kedua, motivasi seseorang dapat bersifat individual. Ini menurut Mas Maslow ya, atau sosial ya, Alfred Adler yang mana kita adopt ini. Memang beliau-beliau ini ahli wirausaha. Dan kalau kita katakan di sini motif ekonomi, berarti kalau setiap manusia ya ingin lebih sejahtera, tentu yang harus ditingkatkan adalah faktor ekonomi. Karena di situ makanya dibuatlah statement seperti ini. Jadi ada dasarnya mereka membuat statement. Next. Sasarannya adalah instansi pemerintah, yang kedua pelaku ekonomi, di sini ada pengusaha kecil dan koperasi. Yang ketiga ini generasi muda. Ya, terutama sekarang kan banyak sekali anak-anak yang belum atau misalnya putus sekolah ya. Tapi semoga saja Indonesia sudah bisa melampauinya ya, tidak ada yang putus sekolah. Next. Manfaat yang utama menambah daya tampung tenaga kerja. Kan sungguh luar biasa jika masing-masing ya dari kepala keluarga itu mempunyai usaha lebih dari hanya usaha satu saja. Ada lagi generator pembangunan, memberi contoh ya bagaimana kerja keras, mendidik karyawan, dan yang kelima mendidik masyarakat untuk hidup efisien dan sederhana. Next. Keuntungan ya, di sini keuntungannya banyak sekali, terutama untuk terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Next. Kelemahan, ya ini memang kalau kita bicara kelemahan ya, semua pekerjaan itu ada resikonya. Demikian juga kita dalam berwirausaha. Di sini ada tanggung jawab sangat besar. Otomatis kalau kita sudah melakukan usaha atau wirausaha, kita harus maksimal melakukannya. Atau bisa dikatakan 100% pada saat mana kita berwirausaha. Bekerja keras dan waktunya sangat panjang, loh lah enak ya. Kalau di sini kita bisa sebagai owner, sebagai pemimpin ataupun sebagai bos, big boss, memperoleh pendapatan yang tidak pasti. Nah ini yang kadang-kadang kenapa kok banyak sekali orang yang merasa bahwa wah kalau usaha itu sulit karena terlalu banyak resikonya. Next. Nah, kalau kita misalnya berusaha, kita sudah mengetahui bahwa pasti semuanya ada resikonya. Tinggal bagaimana kita bisa menganalisa faktor risiko tersebut menjadi faktor yang paling minim. Baik ya, demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan ya. Untuk sesi-sesi berikutnya bisa kita lakukan dengan penugasan ya. Penugasan ini karena kita di kewirausahaan, kita banyak melakukan pembelajaran di outdoor ya. Jadi nanti ada kita membuat proposal bisnis, kita membuat sesuatu hal yang ada gambaran permasalahan dan juga kalian bisa memanfaatkan atau mengambil solusinya. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan, disilahkan. Oke, silahkan. Saya Ririn izin bertanya, jika kita sudah melakukan usaha tetapi kita mengalami kegagalan, lalu apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Ririn ya, pertanyaannya bagus ya, hampir semuanya kaum milenial ya sekarang kan juga sudah
good job semua ya. Tidak hanya duduk mendengarkan, tapi ada pertanyaan, dan juga mungkin Mbak Ririn ini juga mempunyai usaha yang dilakukannya di rumah selain sebagai mahasiswa. Ini teman Ririn ini bertanya bagaimana jika mengalami kegagalan, solusinya bagaimana? Ya, kita kembalikan kepada diri kita, ya, kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kita buat situ indikator-indikator apa yang sekiranya bisa menurunkan omset penjualan kita, terutama mungkin pada saat pelayanan, ya, kemudian sikap konsumen. Nah, ini kebanyakan kita mengabaikan sikap konsumen. Ini yang penting ya. Konsumen itu tidak perlu misalnya kita mengalami kesulitan pengiriman. Nah, yang kita lakukan adalah pendekatan terlebih dahulu. Ya, itu yang terpenting. Kemudian support diri kita. Jika sudah pernah mengalami kegagalan, sebaiknya kita evaluasi baik tentang usaha kita maupun di diri kita sendiri. Ya, dari situ kita akan bisa mendapatkan jawabannya. Kemudian dari evaluasi akan kita praktekkan untuk usaha selanjutnya. Demikian ya Mbak Ririn ya. Semoga jawaban ini memberikan kepuasan ataupun jawaban yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.